kita menyosong pemilu 2029 ya, sikap integritas orang Piaman jangan diragukan dalam hal penempatan diri untuk bersama-sama berkolaborasi membangun komitmen untuk menjaga pemilu yang berintegritas. Piaman menolak politik uang, politik kotor. Makanya Piaman adalah bagian dari masyarakat yang sangat penting ya. Kemudian bagi masyarakat yang ada di Sumatera Barat, paguyuban yang ada menjadi bagian dari pemilih elemen termasuk dalam masyarakat partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat podcast Ruang Publik dimanapun berada. Kembali lagi, ini udah episode untuk kesekian kalinya. Kali ini kita kedatangan tamu ataupun narasumber yang mana ini termasuk organisasi masyarakat gitu ya Pak? Iya. Organisasi masyarakat yang dikenal Persatuan Keluarga Daerah Piaman atau PKDP Sumbar. Siang hari ini kita langsung berjumpa dengan Sekretaris PKDP, yaitu Bapak Endra Anwar. Selamat siang Pak. Mas siang. Jadi di podcast Ruang Publik ini biasanya Bawaslu ibarat kata sosialisasi juga nih Pak. Karena menuju ke pemilu 2029 itu pasti dinamikanya ataupun aura-auranya sudah mulai terasa nih dari sekarang. Nah, mungkin ini juga pembelajaran politik untuk masyarakat atau khususnya untuk di lingkungan di PKDP sendiri yang Bapak naungi gitu. Mungkin kami nanti banyak berbicara kita terkait ya kita tetap mendorong masyarakat ini untuk tolak politik uang, Mbak. Karena sejatinya memilih pemimpin itu lebih baik sesuai dengan hati nurani gitu ya. Betul. Nah, mungkin bicara sedikit Pak terkait PKDP ini. Gimana nih sejarah PKDP serta peran organisasi PKDP sendiri mempersatukan keluarga Piaman yang kita tahu orang biasa bilangnya Piaman itu lawe gitu. Iya. Siap, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya selaku pengurus Sekretaris PKDP Sumatera Barat Persatuan Keluarga Daerah Piaman Sumatera Barat berkesempatan diundang oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam tema menyikapi pemilu tahun 2009, bagaimana pemilu ini terlaksana secara demokratis, pemilu badun sana. Ya. Jadi PKDP Sumatera Barat sudah membuktikan ini adalah kami bagian dari komponen masyarakat Sumatera Barat yang berasal dari Piaman, Kabupaten Padang Pariaman yang dikenal dengan Piaman Lawe. Ini adalah perantau orang Piaman, baik itu perantau di Kota Padang, perantau-perantau yang ada di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Ini kami sudah tersebar di 15 kabupaten kota di Sumatera Barat, di tingkat provinsi dan kabupaten, dan banyak lagi di tingkat-tingkat wilayah. Itu hampir sudah mencapai 17 provinsi tersebar orang Piaman merantau di Nusantara ini. Jadi dalam hal ini kami sangat senang ya diundang dalam kegiatan, terlibat dalam kegiatan Bawaslu dalam sosialisasi persiapan pemilu untuk 2029. Iya. Mungkin bisa diceritakan juga nih Pak. Ini kan kalau kita ya mungkin yang saya tahu pribadi juga nih Pak, kan masyarakat Pariaman itu ikatannya sangat kuat gitu, karena tadi Bapak bilang ada di baik itu di luar Pariaman seperti di Padang ataupun di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ataupun perantau Piaman yang berada di luar. Nah,
Untuk mempersatukan ataupun bisa mengaungi keluarga Piaman ini, Pak. Nilai-nilai apa sih yang dijaga di dalam komunitas PKDP serta relevansinya dalam berkehidupan berdemokrasi? Jadi sebelum saya menjawab dari apa yang disampaikan oleh saudara Hendrik tadi, dia ada titip salam nih dari Ketua PKDP Sumatera Barat. Oh ya, silakan, Pak. Jadi beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Seyogyanya beliau akan hadir. Iya. Karena kesibukan beliau tadi ada kegiatan dari pagi sampai siang ini. Itu berhubung ketua umum beliau. Iya. Ketua kami juga adalah orang partai politik. Iya. Itu saudara Firdaus. Mohon maaf ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Makanya saya hadir ini diutus gitu. Atas nama Orang Piaman mewakili PKDP, inilah rasa solidaritas, rasa yang dimiliki oleh orang Piaman. Ini adalah bagaimana satu rasa, satu kebersamaan, satu nasib di perantauan itu bisa dibangun suatu ikatan yang kuat gitu. Jadi Orang Piaman ini kan terkenal dengan orang perantau. Iya. Nah, baik itu rantau dekat Kota Padang dan Sumbar sekitarnya maupun di Pulau Jawa dan tersebar di seluruh Nusantara. Jadi dengan rasa ingin hidup lebih baik, hidup lebih layak, makanya tertanam di diri beliau, diri sanak dan yang ada di Piaman ini untuk melakukan ekspansi, melakukan perpindahan demografi, pindah penduduk untuk madu nasib gitu, di rantau orang. Nah, makanya itulah. Jadi berjalannya waktu, dengan berjalannya perubahan-perubahan zaman, mereka berkembang. Awalnya di samping dia juga berorientasi dalam mencari perbaikan ekonomi, juga menjaga adat istiadat budaya yang ada di Piaman walaupun untuk di perantauan gitu. Jadi dengan makanya PKDP ini sangat kuat gitu, rasa rantau, rasa ingin berkumpul, rasa silaturahmi ini yang dibangun. Jadi diawali dari tahun 1983. Oh, udah lama juga ya? Udah lama. Nah, saya udah lupa ya apa nama sebelumnya dari PKDP ini. Jadi ini sudah digagas oleh Bapak Anas Malik gitu. Dan jadi ketua PKDP yang pertama itu adalah bupati itu sendiri, Bapak Anas Malik. Makanya tepat dilihat di jiwa-jiwa sanak kita yang di rantau ini, bagaimana kultur Piaman yang sangat egaliter ini terbangun dalam satu wadah yang dinamakan dengan Ikatan Persatuan Keluarga Daerah Piaman. Nah, ini sangat menarik ya Pak, karena tadi seperti yang Bapak sampaikan, bahwasannya orang Pariaman itu ya emang suka merantau gitu, atau istilahnya adu nasib. Mungkin bekal adu nasibnya tidak semata-mata hanya sekedar untuk mengadu nasib gitu. Karena kalau hanya mengadu nasib mungkin tidak tersebar sampai seluruh daerah hampir lah. Yang mungkin kami juga pernah dinas ke daerah A, B, terus saya pasti bertemu dengan orang Piaman atau orang yang identik dengan masyarakat Pariaman. Dan gini Pak, dalam komunitas keluarga Piaman sendiri, PKDP sendiri itu, bagaimana mendorong tetap warga ataupun warga Piamannya atau warga yang masuk di dalam lingkup PKDP ini tetap aktif dan bertanggung jawab untuk selalu mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Ini bagaimana Pak? Baik. Khusus bagi warga Piaman PKDP ya, yang tersebar di seluruh Nusantara ini, untuk menyikapi demokrasi, menyikapi pemilu, beberapa dekade ini sudah dilaksanakan, sudah dijalankan sampai mulai dari kita awal dari reformasi ya, sini udah berapa kali kita memasuki pemilu. Memang
Piaman ini dengan kekompakan beliau, kekompakan Nusana kita ini di rantau, ini bahkan menjadi perekat ya di antara lingkungan masyarakat terdekatnya kita. Iya, iya. Karena melihat perilaku kehidupan sehari-hari rantau orang Piaman ini dengan lingkungan sekitarnya ini mendorong rasa ingin membangun rasa solidaritas sesama warga Piaman maupun lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal dia sendiri. Jadi makanya bahkan orang Piaman di rantau di samping bukan orientasinya mencari nafkah, Iya. mereka rata-rata yang sudah merantau ini kan sudah puluhan tahun itu sudah mengakar gitu Iya. di daerah. semua di daerah-daerah maupun terlibat langsung di struktural PKDP yang ada. PKDP itu dalam struktural mulai dari kecamatan, mulai dari kelurahan, mulai dari nagari itu sudah ada paguyuban PKDP. Berarti terkait organisasi PKDP ini berarti memang dibangun berdasarkan dari bawah itu, Pak? Dari Iya, bawah dari bawah. sampai nanti ada pengurus yang di Ya. provinsi Sampai ke tingkat provinsi. Malahan PKDP ini sudah ada pengurusan dunia. Oh. PKDP dunia juga ada. Itu udah disahkan pengurusannya atau gimana, Pak? Sudah. Jadi kepengurusan PKDP di semua tingkatan. Iya. Kami di DPP punya ketua umum yaitu Bapak Haji John Kennedy Aziz Oh, dan ya. juga Bupati Di Padang Pariaman. kita. Jadi sebelum beliau terpilih jadi bupati, beliau juga masih menyandang ketua PKDP Indonesia. Indonesia. Di 3 provinsi juga sudah ada 17 kita. Nah, menarik. Ini masyarakat di Piaman sekali cukup harusnya bangga ini PKDP secara umum atau secara khusus di Sumatera Barat sendiri sudah melahirkan tokoh-tokoh yang turut berkontestasi di dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, itu kan Pak Kennedy Aziz kan baru terpilih saat menjadi ketua PKDP itu, Pak. Kan tadi Iya. seperti Bapak bilang. Dan juga banyak tokoh lain seperti Pak Asrizal Aziz juga Iya. dari. Tapi Bapak Asrizal Aziz juga masuk di dalam PKDP, Pak. Masuk Oh, masuk. sebagai Dewan Penyantun. Nah, mungkin ini kami pengen ulik juga karena bisa saja ini mungkin di PKDP sendiri ya kami berharap PKDP juga mendorong bahwasannya banyak sosialisasi dari Bawaslu untuk menolak setiap politik yang berbau uang lah gitu, Pak. Nah, bagaimana nih pendapat ataupun pandangan Bapak nih secara sebagai pengurus dalam komunitas PKDP sendiri, praktek tersebut serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk menolaknya gitu, Pak? Jadi terkait dengan kita menyosong pemilu 2029 ya, sikap dan integritas Ya. orang Piaman Nah, iya. jangan diragukan dalam hal penempatan diri untuk bersama-sama berkolaborasi membangun komitmen untuk menjaga pemilu yang berintegritas. Ini ditandai dengan Piaman menolak politik uang, politik kotor. Makanya Piaman adalah bagian dari masyarakat yang sangat penting ya. Kemudian bagi masyarakat yang ada di Sumatera Barat, paguyuban yang ada itu menjadi bagian dari pemilih elemen termasuk dalam masyarakat partisipatif dalam memberikan pengawasan terhadap berjalannya penyelenggaraan pemilu supaya pemilu ini berjalan secara luber, jujur, adil, dan punya integritas itu. Ini sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 15 ya tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu. Di samping pengawasan dari Bawaslu, diminta bagian elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan secara bersama. Ya, betul. Pendampingan terhadap instrumen negara yang diamanahkan kepada Bawaslu. Makanya dengan keterbatasan yang ada di Bawaslu ini, makanya Piaman PKDP juga hadir siap membantu agar proses
berjalannya demokrasi ini secara jurdil dan menghasilkan kualitas pemilu yang punya berintegritas, itu kami siap membantu dan punya komitmen untuk itu. Berarti PKDP secara tidak langsung siap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif nantinya di pemilu 2029. Nah, ini mungkin sebagai pertanyaan penutup aja Pak, karena banyak hal ya tadi yang telah disampaikan, bahwasannya masyarakat Piaman sendiri secara tegas tadi, bahwasannya masyarakat Piaman itu memegang prinsip berintegritas dalam setiap penyelenggaraan pemilu, walaupun dalam kontestasi tersebut ada juga tokoh-tokoh yang berasal dari Piaman sendiri. Nah, ini menurut Bapak sebagai Sekretaris PKDP, kami mungkin bisa menyampaikan secara umum untuk masyarakat di Piaman, dan mungkin secara khusus untuk seluruh keanggotaan PKDP, bagaimana Bapak agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat, menjaga persaudaraan, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan demokrasi dan pemilu yang berintegritas. Silakan. Baik, PKDP Persatuan Keluarga Daerah Piaman memang adalah masyarakat yang cukup egaliter, cukup terbuka, sangat demokratis. Tentu dalam hal ini demi menjaga kualitas pemilu yang lebih berintegritas, PKDP secara lembaga menjadi garda terdepan untuk menjaga konstitusi kita ini. Jadi di samping kita menjaga adat, menjaga budaya yang ada di rantau, yang ada di budaya-budaya yang ada di Periaman, tentu sejalan dengan semangat yang ada di semangat demokrasi yang ada di pemiluan ini. Makanya sikap apatis, sikap tidak peduli orang Piaman terhadap lingkungan yang ada, perubahan-perubahan yang tadi di lingkungan itu sangat jauh sekali dari Periaman. Rasa kepedulian orang Piaman ini cukup tinggi kita. Apa-apa yang terjadi, perubahan-perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, perubahan-perubahan budaya, apalagi pesta besar, pesta demokrasi, hajatan 5 tahun sekali dalam menyongsong pemilihan kepemimpinan nasional kita, pemimpinan daerah kita. Inilah perlu kita lakukan pemberdayaan masyarakat partisipasi. Tentunya PKDP siap untuk itu sebagai bagian dari pengawasan pemilu. Bagaimana mungkin kita masyarakat orang Piaman melepas tangan penyelenggaraan ini kepada Bawaslu yang punya keterbatasan sumber daya. Betul. Makanya perlu kita berdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, pemuda-pemuda yang lain di samping PKDP untuk menjaga demokrasi ini berjalan secara adil, jujur, dan terbuka. Jadi kami siap, malahan kita siap untuk membuat fakta integritas ya dengan Bawaslu. Amin. Kita menjaga demokrasi ini ada terjaga dan melahirkan pemimpin-pemimpin nasional kita yang bisa kita amanahkan. Baik, terima kasih Pak Hendra Anwar, Sekretaris PKDP Sumatera Barat. Mungkin cukup singkat ya pembicaraan kita dengan Sekretaris PKDP Sumatera Barat. Namun pesan terakhir beliau bahwasannya masyarakat Piaman itu sangat menjaga integritasnya dalam penyelenggaraan pemilu dan siap berkolaborasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk pemilu 2029. Sebelum kita tutup Pak, kita ada tagline dulu. Nah, kita ucapkan bersama Pak. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.